Saya bersyukur karena hari ini kita berada di seri khotbah, di part yang kedua dari seri khotbah The Crazy Rich. Dan saya sangat super excited, saya sangat antusias, specifically dengan seri khotbah ini karena alasan tertentu. Dan ada alasan spesifik seri khotbah ini dibuat. Saudara, berbeda dengan kebanyakan seri-seri khotbah sebelumnya, seri khotbah ini dimulai terinspirasi bukan dari tempat yang jauh, bukan dari cerita di negara-negara yang lain, bukan dari tempat yang tidak terduga. Namun inspirasi seri khotbah Crazy Rich adalah Anda. Setiap jemaat Tuhan yang telah bekerja berbagian melayani bersama-sama sejak Cornerstone berdiri. Here goes the story. Saudara, beberapa minggu yang lalu, hampir setiap minggu kita selalu bertemu di leadership team Cornerstone. Kita selalu berbicara menyangkut banyak hal, menyangkut pelayanan, proyek pembangunan, progres pembangunan kita yang masih berjalan. Dan setiap kali kita ketemu, kita selalu merasa amazed. Waktu kita datang ke ruangan ini, hari Rabu kita kumpul di ruangan ini untuk rapat pengurus, kita ngobrol bersama-sama, kita men-celebrate sesuatu, dan kita menyebut kata rejoice. Apa yang kita bisa ucapkan syukur dalam pelayanan kita di bulan-bulan ini setelah onsite? Saudara, banyak rekan, banyak kesaksian yang kita dengar, berkata kita sangat bersyukur karena kita bisa mulai ibadah lagi. Ketemu dengan teman-teman, berjumpa dengan orang-orang, dengan wajah-wajah yang familiar, memuji Tuhan bersama-sama, mendengar suara jemaat Tuhan, rekan-rekan kiri kanan kita menyanyi buat Tuhan. Soalnya itu pengalaman yang sangat mengharukan. September lalu waktu kita baru mulai pertama kali live streaming dari ruang ibadah ini. New auditorium, new space, belum banyak jemaat. So saya nggak bisa menahan diri saya, hampir nggak bisa menahan diri saya untuk meneteskan air mata. Karena apa? I feel overwhelmed. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah hari ini. Di tengah-tengah yang nggak selalu gampang berjalan. Saudara, proyek pembangunan Cornerstone dimulai dibicarakan itu kira-kira sudah mulai dari tahun 2019. Kita mulai pelayanan kita tahun 2018 bulan Januari, kurang dari 2 tahun kita memikirkan kemungkinan untuk mendapatkan space yang lebih besar. Dan bergulir dari akhir 2019 lalu kemudian pandemi, kita terus diskusi dan terus progressing bagaimana kita bisa memberi yang lebih besar untuk Tuhan. Sampai akhirnya kita berada di sini sekarang. Saudara, melewati semua proses ini gak gampang. Tidak mudah, tidak murah, tidak sederhana. Tetapi Tuhan memimpin. Tuhan menyediakan. Dan kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Semuanya tentu saja yang pertama. Tapi yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah karena apa? Karena setiap jemaat yang memberi. Karena setiap dukungan yang diberikan. The Crazy Rich yang kita bicarakan hari ini bukanlah orang-orang yang jauh di luar sana, yang punya kekayaan luar biasa, memberikan harta mereka dan sumbangan triliunan rupiah untuk pelayanan Tuhan. The Crazy Rich yang kita bicarakan hari ini adalah kita semua, murid Kristus yang hidup penuh mengalami Tuhan dan setia memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Tuhan. Soalnya saya adalah satu dari sedikit orang yang mengetahui siapa yang memberi. Jika saudara memberikan nama saudara di situ, saya tahu berapa banyak orang memberi, siapa memberi, berapa total persembahan sudah masuk sampai dengan sekarang. Dan saya tahu persis ada orang-orang yang memberi. Mereka bukanlah orang-orang yang berkelimpahan. Namun mereka setia. Mereka memberi. Adalah orang-orang yang mengalami kesulitan bisnisnya sepanjang 1,5 tahun ini. Mereka yang memberi di antara mereka ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka juga di tahun yang sama. But they still give. 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 They are the crazy rich yang kita sedang bicarakan. Saudara, waktu kita bicara tentang kemurahan hati, seri khotbah ini adalah bentuk apresiasi kita. Berangkat, terinspirasi dari apresiasi setiap pengurus, jemaat, dan setiap majelis untuk setiap the crazy rich yang telah bersumbangsi dalam membangun gereja Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar melihat bahwa setiap orang percaya, setiap murid Kristus, setiap orang yang disentuh oleh anugerah Tuhan, kita tidak dapat tidak. Tuhan mengubahkan kita menjadi the crazy rich sesungguhnya. The crazy rich yang mampu mengubah dunia dari perkara-perkara kecil yang kita berikan setia untuk Tuhan. Saya rindu mengajak murid Kristus, kita belajar untuk memahami bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang kaya. Sangat kaya di dalam dan oleh anugerah Tuhan.
Saudara, di dalam Alkitab kita, kalau kita belajar Alkitab dan kita menyelidiki kata-kata yang muncul di dalam Alkitab kita, menarik sekali menemukan bahwa misalnya kata percaya. Saudara, kata percaya, saya sering kali katakan kata percaya adalah kata kerja terpenting di dalam iman kekristenan. Sebab barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Barang siapa percaya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Jadi kata percaya adalah kata kerja terpenting di dalam iman Kristen. Saudara, berapa kali kata percaya digunakan di dalam Alkitab kita, perjanjian baru? Sekitar 270 kali kata percaya digunakan sepanjang Alkitab kita. Berapa kali kata doa digunakan sepanjang Alkitab kita? Itu sekitar 370 kali. Berapa banyak kata kasih orang yang telah dikasih oleh Tuhan, orang yang telah percaya kepada Kristus, mereka yang telah menerima kasih Tuhan dan mereka yang berbagi kasih. Berapa banyak kata kasih muncul dalam Alkitab kita? Sekitar 714 kali. Tapi tahukah saudara berapa kali kata give, giving, memberi digunakan dalam Alkitab kita? 2100 kali. Sekitar 2100 kali digunakan kata memberi, giving, give, menggambarkan betapa seriusnya Tuhan berbicara tentang pemberian dan giving di dalam Alkitab kita. Kenapa gitu banyak? Karena Allah adalah Allah yang memberi. Tuhan yang kita punya adalah Allah yang disebut sebagai, yang dikenal sebagai Allah yang memberi, the giver himself. Pribadi yang murah hati. Kalau Tuhan nggak generous, kalau Tuhan tidak memberi, kita nggak punya kehidupan kita sekarang. Kalau Tuhan tidak generous dengan kita, Tuhan tidak murah hati dengan kita bisa berhenti kehidupan kita, jantung kita bisa berhenti berdetak kapan saja. Kalau Tuhan tidak generous, Tuhan tidak murah hati, kita tidak beroleh kehidupan kita hari ini, kita tidak beroleh keselamatan, kita tidak beroleh Yesus, kita tidak beroleh jalan ke sorga. Tuhan memberkati setiap kita orang percaya dengan kemurahan demi kemurahan. Dan demikianlah Tuhan memanggil kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi murid memberi. Saudara, kenapa Tuhan banyak bicara tentang kemurahan hati? Kenapa Tuhan berbicara banyak tentang generosity? So here's the truth. Generosity is love in action. Sebab kemurahan hati adalah kasih dalam perbuatan. Ada pepatah yang kita dengar dan banyak kita perhatikan. Orang berkata bahwa you can give without loving, but you cannot love without giving. Kita bisa memberikan kepada seseorang tanpa mengasihi dia. Misalnya kita memberikan kepada seorang pemulung mungkin, seorang peminta-minta mungkin, yang berjumpa dengan kita di perempatan jalan, kita memberi. Kita memberi tanpa harus mengasihi dia. Kita memberi karena kita memberi. Tapi tidak seorang pun dapat mengasihi tanpa memberi. Saya berkata saya mengasihi Vina, istri saya. Tapi kalau saya berkata saya mengasihi dia, tapi saya tidak cukup generous kepada istri saya, kalau saya tidak memberi kepada dia cukup, saya berbohong. You see? Kita tidak bisa mengasihi seseorang tanpa memberi. Saya berkata saya mengasihi anak saya Faith. Tapi kalau saya tidak memberikan waktu saya untuk dia, saya tidak hidup mendengarkan dia, saya tidak memberikan perhatian saya kepadanya, I'm a liar. Saya berbohong. Surah firman Tuhan menunjukkan kepada kita very clear, bahwa Tuhan memberkati kita dengan kemurahan supaya kita bisa memberkati banyak orang dengan kemurahan demi. Saudara, kenapa? Sebab kasih adalah memberi. Loving is giving. Firman Tuhan berkata kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasihnya, maka apa yang Allah lakukan? Apa yang Allah lakukan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Loving is giving. Dan Tuhan, karena itu Tuhan memperhatikan orang-orang yang memberi. Tuhan memperhatikan setiap murid, setiap orang percaya yang memberi buat Tuhan. Di dalam Alkitab kita, dalam Lukas pasal 21, ayat yang 1 sampai dengan 4, ada satu perikop yang populer, yang menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memperhatikan persembahan kita. Tuhan memperhatikan mereka yang generous kepada Tuhan. Dalam Lukas pasal 21 ayat 1-4, demikian firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Ketika Yesus mengangkat mukanya, dia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Dia memberi lebih banyak daripada yang lain. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahan. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh hidupnya. Perikop ini menunjukkan pada kita, Tuhan memperhatikan mereka yang memberi. Tuhan melihat orang-orang yang kaya memberi. Dan Tuhan bersyukur, Tuhan melihat pemberian tersebut. Dan Tuhan melihat ada seorang janda miskin memberi hari itu. Dan Tuhan melihat berapa yang dia beri. 2 peser. Saudara perhatikan, Tuhan gak komen negatif terhadap orang kaya yang memberi. Berapapun yang mereka beri. Tuhan gak komen negatif orang kaya yang memberi. Karena kemurahan hati mereka, dari kelimpahan mereka. Tuhan gak komen. Tuhan bersyukur karena Tuhan memperhatikan apa yang kita beri buat Tuhan. Tapi hari itu yang Tuhan mengajak kita melihat adalah Tuhan memperhatikan persembahan janda miskin. Hari itu, momen itu Tuhan melihat apa yang dia lakukan. Dan Tuhan menyebut, Tuhan berkata, Tuhan mendefine. Dia memberi lebih banyak daripada semuanya itu. Saudara, konteks janda di masa perjanjian lama, perjanjian baru kita perlu pahamin. Kenapa seorang janda sangat diperhatikan di dalam Alkitab kita? Saudara, janda dalam perjanjian lama adalah seorang yang ditinggal mati oleh suami. Konteksnya pasti ditinggal mati, bukan dicerai. Jadi janda di sini adalah janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Saudara, tahukah saudara, di zaman perjanjian lama, perjanjian baru, di konteks ancient Greek, ancient Hebrew, orang-orang di zaman itu, mereka adalah orang-orang yang hidup selalu dalam perlindungan seseorang. Seorang istri hidup dalam perlindungan, dia mendapatkan keamanan, dia mendapatkan semua yang dia perlukan kalau dia seorang wanita punya suami. Waktu seorang menjadi janda karena suaminya meninggal dunia, apa yang terjadi adalah istri wanita tersebut dalam kondisi, dalam situasi yang sangat buruk. Karena apa? Karena dikatakan dia dianggap tidak lagi punya seorang yang melindungi dia. Bahkan kalau dia seorang yang kaya, dia tetap mudah dijahati, dia tetap mudah dilukai. Dia tidak terlindungi, oleh sebab itulah Tuhan sangat peduli kepada janda. Di dalam Alkitab kita perhatikan. Dalam pelayanan para rasul, di kisah para rasul, di perjanjian baru, Petrus bersama dengan 12 rasul harus mengatur a group of people, pelayan, diakonia yang memperhatikan para janda. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, janda memang hidupnya tidak mudah. Sebagai seorang janda, wanita itu kita bisa bayangkan, hidupnya nggak gampang. Dia nggak mudah mencari pekerjaan, dia tidak mudah mendapatkan nafkahnya. Tapi hari itu, regardless of her situation, dia memberi buat Tuhan. Sekalipun jumlahnya nggak banyak. Berapa yang dia beri? 2 peser. Saudara, 2 peser adalah nilai yang sangat kecil di dalam Alkitab kita. Bahkan hari ini. 2 peser ya, koin peser adalah satu-satunya koin Yahudi yang disebut dalam perjanjian baru. Dan uang ini terbuat dari perunggu. Kecil, ada nggak gambarnya ya? Saya punya gambarnya. Nah, ada dia gambarnya. Ini kelihatannya gede di sini, tapi sebenarnya kecil. Kalau ditaruh di tangan, saudara, dia cuma satu ruas jari kita. Kecil sekali. Kecil. Dan dia beri 2 peser. Berapa sih 2 peser? Ini hitungannya. Salah satu kerja harian pada masa itu adalah 1 dinar. Jadi upah kerja 1 hari adalah 1 dinar. Berapa sih 1 dinar itu kalau dihitung jadi peser, itu kira-kira 1 dinar itu berarti 128 peser. Ya, jadi 1 peser itu pasti kecil banget, bukan? Nah, upah kerja harian, kita hitungnya gini aja gampang. Jadi 1 dinar itu, katakan saja 100 peser untuk memudahkan kita. 1 peser adalah 1% upah sehari. Katakan UMR, kita UMR katakan saja ya, 3 juta rupiah. Artinya upah sehari itu 100 ribu rupiah. Oke, kalau upah sehari 100 ribu rupiah, maka 1 peser itu adalah 1% dari 100 ribu rupiah tersebut. 1 peser nilainya berapa? Uang kita sekarang pakai angka ini, 1 peser nilainya 1.000 rupiah. 1.000 rupiah bisa dikatakan juga koin yang paling kecil nilainya sekarang di sini. 500 rupiah mungkin hampir nggak kelihatan sekarang. 100 rupiah, 1.000 rupiah. Dia punya 2 koin. Dia punya 2.000 rupiah. Beritahu saya, 2.000 rupiah sekarang bisa beli makan apa? Yang kenyang. 1 kali. Bakso yang kita makan udah 20-30 ribu. Dia cuma punya 2
peser, 2.000 rupiah. Waktu Tuhan melihat 2 pesernya, 2.000 rupiahnya hari ini. Tuhan berkata kepada kita dalam terjemahan New King James Version. Dikatakan bahwa out of her poverty. New King James Version menuliskan demikian. But she, the widow, out of her poverty. Dari kemiskinan, kelaparan, ketidakpunyaannya, kekurangannya. Put in all the livelihood that she had. Dia memberikan semuanya untuk hidupnya. Untuk Tuhan. 2 peser, kebutuhan dasarnya pun sebenarnya nggak cukup. Untuk makan pun nggak cukup, makan proper, nggak mungkin cukup. 2.000 rupiah. Dia kondisi sangat miskin dan sesungguhnya dia sendiri perlu bantuan. Dia sendiri perlu dukungan. Tapi janda itu yang dilakukan hari itu, dia memberikan seluruh nafkahnya. Here is the truth. Dia memberikan apa yang dia perlu untuk Tuhan. Dia bukan beri apa yang dia mau, dia beri apa yang dia perlu untuk Tuhan. Maka Tuhan berkata, dan Tuhan memperkenalkan wanita itu kepada murid-murid, dia berkata, lihat, dia memberi lebih banyak daripada semuanya yang lain. Out of her poverty. Dia beri apa yang dia perlu. Yang dia beri bukan comfortnya. Kita punya 2 mobil, kita jual 1 mobil, kita beri untuk mendukung pelayanan Tuhan. Itu kita cuma lepaskan 1 comfort. Karena kita nggak perlu 2 mobil. Kita punya 2 rumah, kita jual 1 rumah, kita berikan untuk mendukung pelayanan. Itu kita memberi kenyamanan kita yang kita lepas sedikit. Tapi dia tidak memberikan dari comfortnya. Dia memberi apa yang dia perlu. Ini yang kita sebut sebagai the crazy rich. Bahasa Sundanya ini orang gelo. Crazy. Siapa yang terpikir untuk hidup seperti dia? Siapa yang terpikir di antara kita untuk memberi seperti wanita itu? Tapi jangan khawatir, saudara. Waktu kita bicara tentang generosity, kabar baiknya adalah kita tidak bicara generosity hanya spesifik soal kita memberi uang kita. Di dalam Alkitab ada banyak orang-orang generous yang memberi bukan saja soal uang dan nilai jumlah uangnya. Tapi memberikan waktu kita, memberikan kehidupan kita, telinga kita, memberikan perhatian kita, memberikan waktu kita untuk melayani Tuhan. Dan wanita itu adalah the crazy rich yang kita bicarakan. Crazy rich adalah dia yang memberi dari kekurangan. Tapi dia juga memberi dari kelimpahan. Saudara, apa artinya memberi dari kekurangan? Mudah lihatnya. Karena dia kurang. Dia bukan memberi karena dia punya banyak dan lebih. Dia memberi karena dia memberi dari kekurangannya. Dia nggak punya, tapi dia kasih apa yang dia punya. Dia memberi dari kekurangan, jelas. Tapi alasan dia bisa memberi dari kekurangan adalah karena dia punya kelimpahan di dalam dirinya. Jadi the crazy rich yang kita bicarakan di sini adalah orang yang memberi dari kekurangan sekaligus memberi dari kelimpahan. Kekurangan karena hartanya nggak banyak. Kekurangan karena jumlah yang dia punya sedikit. Dan dia berikan seluruh nafkahnya dari kekurangan dia memberi. Tapi dia juga memberi dari kelimpahan karena apa? Karena kemampuannya memberi. Semuanya buat Tuhan. Berangkat dari mana? Berangkat dari kelimpahan. Berangkat dari kepenuhan Tuhan yang ada di dalam dirinya. Berangkat dari penuhnya iman. Penuhnya roh Tuhan yang berkuasa dan bercokol dalam kehidupannya. Berangkat dari ucapan syukur yang berkata, Tuhan Kau cukup bagiku. That's how out of her poverty she gave. Dia memberi karena Tuhan penuh di dalam dirinya. Dia memberi karena dia mengalami Tuhan yang utuh di dalam dirinya. Dia memberi karena dia berkata, Tuhan Kau cukup bagiku. Saudara, kalau kita ambil kesimpulan dari poin ini, dari kisah ini, dan dari apa yang kita lewatin hari-hari ini, kita bisa katakan bahwa the truth is, a true disciple is always a generous giver. Murid sejati
selalu dan pasti adalah seorang pemberi yang murah hati. Pikirkan ini sebentar. Cerna ini baik-baik. A true disciple is a generous giver. Kalau kita mau menjadi murid, kita tidak bisa menjadi murid Yesus tanpa kerelaan untuk memberi. Saudara, Cornerstone berdiri sampai dengan hari ini karena pelayanan orang-orang yang memberikan bukan melulu soal uang mereka, tapi soal waktu. Beberapa minggu yang lalu saya ngobrol dengan kru. Saya memimpin kru directors. Directors adalah pemimpin-pemimpin directors di Cornerstone. Dalam pembicaraan kita ngobrol, saya lupa topiknya apa. Di dalam pembicaraan tersebut kita bicara tentang apa yang kita pikirkan, apa yang sedang kita gumulkan hari-hari ini. Ada seorang rekan berkata, seorang directors berkata, saya mah kayaknya ya lebih banyak mikirin gereja daripada mikirin kerjaan. Oh, saya dengar kalimat begini saya amazed. Dan saya ingat apa yang dia lakukan. Memastikan ibadah kita setiap minggu berjalan dengan baik. Kadang-kadang tidur malam minggunya kurang. Kadang-kadang persiapan sepanjang minggunya lebih banyak daripada persiapan kerjaannya. Terus dia berkata, saya kayaknya lebih banyak mikirin gereja daripada mikirin kerjaan. I'm amazed. The crazy rich. Lebih banyak mikirin Tuhan daripada mikirin gawean yang mendatangkan banyak berkat, banyak uang buat dia. Dan saya ingat baik-baik, saya perhatikan. Saya bersyukur di Cornerstone, kita tuh diberkati dengan volunteer-volunteer yang memberikan waktu mereka. Tahu kalau saudara mau melayani di stage seperti hari ini, saudara harus mulai persiapan dari hari Minggu hari ini. Saudara akan mendapatkan materinya, saudara harus pelajari dulu, lalu latihan hari Kamis malam, sampai semuanya lancar. Kamis malam itu latihan sampai jam 10, jam 11 malam. Kalau belum siap, belum berhenti. Terus, dan kalau kita latihan, semua volunteer yang tidak dibayar tersebut, mereka datang itu full team. Semuanya, kameramen, kalau diperlukan, semua tim di FOH, berapa orang di FOH hari ini. Saudara melihat mereka di situ, mereka adalah orang yang sama hadir di Kamis malam, sampai malam. Tidak dibayar. Pulang, kadang-kadang belum makan. Sering kali beres jam 10, baru makanan nanti di mana, lalu kita baru makan. Crazy rich. Yang memberi. Kenapa mereka mau memberi seperti itu? Karena mereka memberi dari kelimpahan. Mereka tahu mereka melakukannya untuk siapa. Bukan melakukannya untuk Cornerstone. Bukan melakukannya untuk William. Bukan melakukannya untuk teman-teman yang lain. Mereka melakukannya. Karena kelimpahan dan kepenuhan Tuhan cukup bagiku. Dan mereka mau memberi lebih dan lebih buat Tuhan. Demikianlah pelayanan bisa berkembang. Demikianlah pelayanan bisa bertumbuh sampai dengan hari ini. Dan Tuhan berkata kepada orang seperti itu. They are the crazy rich. Memberi lebih banyak dari orang lainnya. Saudara, kalau mari kita simpulkan sekarang untuk menyimpulkan khotbah hari ini. Apa yang Alkitab katakan tentang generosity? Ada banyak hal yang Alkitab katakan tentang generosity. Tapi dari kisah ini, dari perikop hari ini saja, mari kita simpulkan ada 3 poin yang kita bisa belajar tentang generosity. Yang pertama adalah bahwa generosity shows how close we are with God. Kemurahan hati menunjukkan seberapa kita dekat, seberapa kita intim dengan Tuhan. Perhatikan 2 ayat ini. 2 ayat yang berkaitan dengan uang, harta, dan hati kita. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-30 dan juga di dalam Matius 6 ayat 21. Mari kita bacakan lebih dulu bersama-sama, penuhi ruangan ini dengan ayat firman Tuhan. Baca bersama-sama Markus lebih dulu 2:3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Oke? Sekarang perhatikan ayat yang kedua, Matius 6 ayat 21. Katakan bersama-sama 2:3. Dimanapun hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati dan hati. Kalau kau mengasihi Tuhan Allahmu, kasih dengan segenap hatimu. Firman Tuhan berkata di bagian yang lain, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini kebenarannya. Hati dan harta kita selalu berjalan beriringan. Apa yang paling kita sayang, siapa yang paling kita kasihi, kesitulah uang kita pergi. Sebab hati dan harta kita berjalan beriringan. Saya jelaskan lebih gampang. Saudara, saya tentu saja sayang kepada anak ya. Saya sebagai parent, sebagai orang tua, saya dan Vina sangat bersyukur waktu Vina hamil dan Faith lahir. Tapi waktu diketahui hamil itu kan berarti
pengeluaran ekstra. Ya, saudara yang pernah melewati kehamilan, suami istri yang udah punya anak, apalagi anaknya 3, saudara tahu betapa, wah itu berarti duit semua. Kan berarti susu khusus ibu hamil, pakaian khusus untuk dasternya, ya macam-macamnya, vitaminnya, ke dokter berapa, wah sebulan sekali kalau perlu pergi ke dokter gitu, itu duit semua. Sudah keluar duit, akhirnya anaknya lahir kan? Begitu anaknya lahir, wah kelihatan lucu, sangat menggemaskan. Tapi begitu lucu, menggemaskan itu berarti pampersnya, susunya, ya toh, biaya rumah sakitnya. Itu semua, duit semua. Ting, trak, keluar terus duitnya. Tapi sampai hari ini, dia udah mau sekolah, sebentar lagi kuliah. Kita harus prepare uangnya, karena apa? Karena kita sayang, karena kita mengasihi faith. Dan kita bisa katakan menghabiskan banyak uang kita untuk faith, untuk masa depannya. Kenapa? Sebab hati dan harta kita berjalan beriringan. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan sampai hari ini, saya dan Vina, saya percaya banyak parents juga sama. Kita nggak pernah ngeluh, aduh betapa beratnya Tuhan untuk ngidupin satu anak ini. Betapa besarnya kos, harus besarin satu anak saja. Saudara jangan salah pikir ya, bukan berarti karena kosnya besar, maka anak saya satu. Bukan ya. Walaupun betul demikian, tapi itu bukan alasannya. Tapi saya percaya, saya bersyukur banyak leaders itu kita grup anak satu sekarang kebanyakannya. Tapi itu bukan alasan kenapa anak kita nggak banyak. Yang saya ingin katakan adalah karena kita nggak pernah ngeluh sekalipun kosnya besar, kita nggak pernah bilang Tuhan betapa beratnya biaya membesarkan anak ini. Kenapa? Karena kita bersyukur karena mengasihi dia. Firman Tuhan berkata, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Waktu kita memberi buat Tuhan, kita menunjukkan betapa kita mengasihi Tuhan, betapa kita bersyukur, betapa dekatnya kita, betapa intimnya, betapa bersyukurnya kita kepada Tuhan. Sebab hati dan harta kita berjalan beriringan. Yang kedua, yang kita bisa perhatikan adalah fakta bahwa generosity makes us more Jesus. Kemurahan hati, waktu kita memberi, kita semakin mirip Yesus. Yesus adalah Tuhan yang memberikan dirinya bagi kita. Setiap kali kita memberi, kita menjadi semakin serupa Yesus. Murid Kristus sepanjang sejarah adalah orang-orang yang memberi. Maka saya berkata, kesaksian Alkitab kita sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa orang percaya berapapun harta yang mereka miliki, mereka adalah the crazy rich yang dunia perlukan untuk memberikan surga. Harta di dalam kekekalan. Murid-murid Tuhan adalah orang-orang yang memberikan hidup mereka, meninggalkan segala pekerjaan mereka, memberikan hidup mereka, memberitakan nama Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, menjangkau banyak jiwa. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita, setiap kali kita memberi, semakin kita murah hati, kita semakin mirip dengan Tuhan kita. Sebab Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang memberi. Yang ketiga, apa yang kita bisa belajar dari poin hari ini adalah bahwa generosity demonstrates our faith. Kalau kita berkata saya percaya kepada Tuhan, salah satu wujud iman percaya kita kepada Tuhan adalah bahwa kita tidak takut kekurangan. Waktu janda itu memberi buat Tuhan, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan kekurangan. Semakin kita murah hati, semakin kita memberi, kita semakin mirip Yesus. Dan pada saat yang sama kita menunjukkan iman kita. Waktu kita memberi itu menunjukkan karakter kita. Menunjukkan sifat kita yang tidak selfish, tidak mencari kenyamanan sendiri. Generosity reveals our faith, reveals our character. Dan Yesus melihat seperti Yesus melihat wanita itu hari itu. Saudara, apa yang kita belajar bersama-sama adalah bahwa kita bersyukur karena kita menghidupi firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi, khotbah ini tidak dimaksudkan, dikhotbahkan untuk supaya mendorong jemaat memberi. Khotbah ini berangkat dari ucapan syukur pemimpin gereja
Tuhan yang telah menjadi crazy rich sesungguhnya. Orang-orang yang memberi dengan murah hati. Dan kita yang menjadikan gereja Tuhan terus berdiri, bergerak sepanjang masa. Kita diingatkan untuk menjaga hati kita. Mother Teresa satu kali berkata demikian. Dia berkata bahwa the more you have, the less you can give. Beware, hati-hati. The more you have, the less you can give. And the less you have, the more you can give. Saudara, kita tahu hal ini dari pengalaman. Waktu gaji penghasilan kita masih kecil, mudah bagi kita memberikan perpuluhan. Waktu memberkati kita semakin besar, kita jadi semakin hitung-hitungan. Itu dunia. Tapi murid yang menghidupi Tuhan, memberi dari kelimpahannya bukan karena punya atau tidak punya. Bukan karena sedikit atau banyak. Tapi memberi karena Tuhan telah lebih dulu memberi. Terus sekali lagi, seperti yang saya katakan di awal khotbah ini. Khotbah ini terinspirasi dari Anda. Setiap jemaat Tuhan yang telah begitu setia memberikan dukungan pembangunan rumah Tuhan sampai dengan hari ini. It's still progressing. Dan pelayanan kita, perjalanan kita telah menunjukkan bahwa kesaksian kita, pelayanan kita, pemberian kita tidak sia-sia. Amin. Pemberian kita tidak sia-sia. Dan saya menemukan banyak jemaat yang seperti ini. Tahun yang lalu waktu pandemi baru dimulai, ada seorang leader juga berkata, saya lihat leader, saya komen di Instagramnya, saya berkata, kayaknya banyak kerjaan sekarang. Oh, ada kok, aku punya kerjaan yang lain juga di luar kerjaan yang sekarang. Wah, saya bilang, banyak dong berkatnya, banyak dong cuannya gitu ya. Dia berkata, enggak kok. Ini supaya saya bisa tetap bayar komitmen saya untuk pembangunan gedung gereja. Saya ketawa, dia bilang serius kok. It's very serious. Saya pengen dapat kerjaan yang lain, saya pengen dapat penghasilan yang lain, supaya saya terus bisa memberikan persembahan, komitmen yang saya berikan buat Tuhan, mendukung pelayanan gereja Tuhan, memberi sampai sekarang. Kalau saya masih di saat, saya dipercayakan satu pelayanan, satu pos kecil, orang-orang miskin sederhana sekali. Daerah Kasin, di Malang. Saya pergi ke sana setiap hari Minggu sore, bersama dengan 2 orang teman. Itu jemaat yang sangat miskin. Saya pergi ke satu rumah, gak bisa disebut sebagai rumah. Karena rumahnya itu hanya kira-kira 8, hanya sebesar kira-kira 8 kardus. 8 kardus rokok ya, saya gak mau sebut brandnya. 8 kardus rokok paling besar yang sudah tahu, kira-kira cuma 8 kardus itu besarnya. Itu rumah. Bukan kontrakan, bukan milik sendiri, karena cuma di bawah pohon. Di ruang kecil itu cuma bisa masuk 2 orang, dia dan suaminya. Jadi waktu kami persekutuan, saya bawa gitar, kita nyanyi di bawah pohon kayak piknik. Tapi daerah kumuh. Kalau hujan becek, sekali-kali banjir, dia harus rombak lagi rumahnya. Yang hanya sebesar 8 kardus rokok besar itu. Sore ini dilakukan kami setiap Minggu sore. Kami datang ke rumahnya, membawa gitar. Bulan-bulan pertama saya tidak tahu apa yang mereka nyanyikan, karena mereka nyanyi dalam bahasa Jawa. Di Malang kan ya. Jadi mereka nyanyi dalam bahasa Jawa, saya tidak terlalu familiar, saya cuma main gitar sebisa saya. Tapi ini yang sangat berkesan. Setiap kali berdoa, dia cuma punya satu pokok doa. Doanya adalah supaya dia setia dalam imannya kepada Yesus. Dan supaya anaknya yang ada di Surabaya kembali ke gereja. Datang lagi pada Yesus. Setiap minggu doanya sama, setiap minggu pujiannya sama, setiap minggu di lokasi yang sama. Bagaimana dia mendapatkan uangnya? Dia pergi keliling kota Malang, bawa 1 karung, 2 karung, ngumpulin plastik botol-botol kosong. Saya pernah hitung, jalannya kemana aja Bu gitu. Saya hitung-hitung kira-kira dia keliling kota lebih dari 20 km sampai 30 km sehari ngumpulin plastik kosong. Setiap minggu
yang memberi persembahan. Setiap bulan dia titip amplop perpuluhan. Doanya cuma satu, supaya saya setia dalam iman, dan supaya anak saya yang sudah lama tidak ke gereja, datang ke gereja. The crazy rich adalah orang-orang yang mengubah dunia. Anda adalah orang-orang yang mengubah dunia. Setiap persembahan yang Anda beri, hari ini telah menjadi kesempatan, membuka kesempatan bagi lebih banyak orang datang beribadah bersama dengan kita. Persembahan yang Anda beri, memberikan kesempatan kepada Cornerstone untuk terus berdiri dan melayani lebih banyak jiwa, menjangkau lebih banyak orang. Semester ini kita akan memberkati, kita akan membaptis 33 orang sepanjang pandemi dalam situasi buruk kehidupan. Kita membaptis lebih dari 70 orang sepanjang season yang tidak mudah ini. Orang datang pada Tuhan, mereka memberi buat Tuhan, mereka memberi dirinya buat Tuhan, mereka memberi diri dibaptis. Pada waktu mereka akan memberi lebih dan lebih buat Tuhan. Semua berangkat dari kemurahan hati setiap kita yang berbahagia untuk terus melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk Tuhan yang memberkati kami dengan begitu murah hati. Kau memberikan kehadiran-Mu, Kau meninggalkan kenyamanan-Mu, Kau menghampiri kami dari sorga, melewati segala sakit, segala penderitaan, melewati setiap luka. Disalibkan, mati, dan menjadi juru selamat bagi kami. Kau memberikan semuanya. Kau memberikan bahkan nyawa-Mu untuk menebus setiap kami. Dan kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Tuhan. Dan kami bersyukur karena apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Telah menolong kami, mengubahkan kami. Berikan kepada kami roh-Mu. Berikan kepada kami hati-Mu. Berikan kepada kami kemurahan-Mu. Berikan kepada kami kasih-Mu. Berikan kepada kami tangan-Mu. Berikan kepada kami kaki-Mu. Berikan kepada kami mata-Mu. Berikan kepada kami seluruh keutuhan-Mu untuk boleh melayani dunia yang membutuhkan Tuhan hari ini. Dan Tuhan, terima kasih karena telah memberikan kepada kami kesempatan, melibatkan kami dalam pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Dan kami percaya bahwa apa yang kami beri, waktu yang kami beri, hati yang kami beri, pelayanan yang kami berikan, kesempatan yang kami beri untuk Tuhan, dan waktu yang kami beri semuanya untuk Tuhan, akan menambahkan banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bukan satu orang, bukan dua orang, bukan 3 orang, tapi ratusan orang akan lebih banyak datang berjumpa dengan Yesus. Ribuan orang akan dimenangkan. Semuanya dimulai dari Allah yang memberkati kami dan kami yang memberi buat Tuhan. Berkat-Mu Bapa bagi setiap kami. Biarlah kiranya nyatalah kemurahan-Mu setiap dalam kehidupan kami. Dan nyatalah kebaikan hati-Mu melalui kebaikan hati kami yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih telah menjadikan kami the crazy rich yang sesungguhnya. Dan nyatakanlah iman kami untuk terus memberi yang terbaik buat Tuhan. Dalam pelayanan kami, dalam kesungguhan kami, dalam waktu yang kami beri buat Tuhan. Tuhan, ini setiap kami. Ini persembahan kami. Tuhan, hari ini kami datang. Kami mengakhiri ibadah ini dengan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Temukanlah Tuhan. Buat Allah yang memberi hanya yang terbaik buat kehidupan kami. Temukanlah kami memberi hanya yang terbaik untuk Tuhan. Ini persembahan kami. Ini kehidupan kami. Ini waktu kami. Ini fokus kami. Ini agenda kami. Ini hidup kami seutuhnya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita mengarahkan hati kita. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan dicurahkan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan, kesehatan, vitalitas Tuhan untuk menapaki hari-hari hidup di depan. Tuhan memberkati engkau dalam usaha, bisnis, pekerjaan, studimu. Supaya apapun yang kau kerjakan dalam terang firman Tuhan, Tuhan jadikan berhasil dan melipat gandakan berkat dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dengan ketenangan, damai sejahtera Tuhan melewati setiap challenge dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan sisi keluargamu. Tuhan memberkati engkau dengan roh yang diperbaharui sehari-hari. Roh yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dan Tuhan yang menyatakan dirinya dalam kehidupanmu. Menjadi pribadi-pribadi yang memberi. Menjadi murid yang memberi dengan murah hati untuk kemuliaan Tuhan. Dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Biarlah kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Roh Kudus, memimpin, menjaga, memelihara kehidupanmu dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Berikan boleh bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Silakan duduk.